taste chicken heaven Spicy green. Iya. Kalau dibilang hadiah juga ini, cuman memang ini sebenarnya buat istri saya gitu loh. Halo teman-teman, di sini kami akan melakukan suatu podcast terhadap narasumber kami. Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Angel, Aku Galuh. aku Devita. Dan hai, aku Laura. Nah, kami di sini akan melakukan sebuah podcast tentunya bertanya-tanya mengenai bisnis yang sedang dilakukan oleh Pak Amri. Mungkin Pak Amri boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, baik. Nama saya Amri. Saya sebenarnya asli saya dari Wonogiri, cuman sudah tinggal di sini cukup lama ya, dari 2009 mungkin saya di sini. Jadi ya udah lumayan lah. Bergerak di ini ya, di kuliner. Kebetulan kuliner saya ada di fried chicken. Nah, kalau boleh tahu awal mulanya sejarahnya dari pembentukan bisnis fried chicken itu apa dan sejak kapan dimulainya bisnis tersebut, Pak? Oh ya, itu kami dari sebelum COVID ya, persis sebelum COVID itu kami dulu bikin di sekitar UNS juga, cuman kita masih skalanya kecil banget dulu. Nah terus setelah COVID datang kan otomatis kita juga berhenti ya. Nah terus kami akhirnya bikin di rumah, jadi kita via online aja. Nah setelah online, karena ada respon dari masyarakat bagus, sudah terus kami ini berani untuk bikin toko fisiknya gitu. Oke, nah kalau boleh tahu toko fisiknya di mana nih, Pak Amri? Oh, Mungkin iya. teman-teman. Dulu kalau sekarang ya, Iya. sekarang ya. Kalau yang sekarang di jalan, maksudnya di sekitaran Bento Kopi lah. Sekitaran Bento Kopi itu di Agung Timur kalau nggak salah, ada betul dekat Urbana ya. Namanya Chicken Heaven ya? Chicken Heaven, iya, Chicken Heaven. Chicken Heaven. Mungkin teman-teman bisa datang ke sana Iya, untuk Ya, yang mau mampir silakan. Iya. Oke, mungkin tadi udah ada gambaran nih soal bisnisnya Chicken Heaven, dan mungkin di sini mau tanya-tanya lagi nih Mas, Ya, boleh. terkait dengan SDM-nya. Nah, Oh, kira-kira iya. untuk saat ini itu jumlah karyawan di Chicken Heaven sendiri itu ada berapa ya? Kalau karyawan sementara sekarang 4 ya, karena kadang saya sendiri juga masih turun tangan di situ. Jadi kalau misal untuk suplai bahan baku atau apa itu udah masih dari saya juga. Kalau terus bumbu atau apa itu juga masih dari saya. Jadi untuk karyawan masih 4 lah sampai sekarang. Masih 4. Iya. Oke. Nah, dari 4 karyawan itu kira-kira dalam rekrutnya itu ada kualifikasinya atau ada syarat-syarat tertentunya nggak tuh? Kalau dulu waktu awal rekrutmen itu saya masih kerja kerusuk lah. Jadi pertama saya masih ini ya, yang penting udahlah, yang penting hidup gitu, bernapas gitu. Terus ternyata pas waktu jalan ternyata emang masih kurang ternyata mereka, khususnya untuk yang kitchen. Kalau untuk yang kasir kebetulan pas waktu CV-nya datang ke saya, nah itu dia bagus-bagus, ada yang dari Indomaret, pengalaman. Jadi ada yang juga dari clothingan. Jadi mungkin mereka terbiasa kerja ini di bawah tekanan kan. Nah cuman kalau untuk yang kitchen itu emang kurang. Akhirnya kebetulan yang dua itu, yang satu itu kebetulan ada dia keluar karena pindah domisili. Nah yang satu saya keluarin karena emang benar-benar nggak bisa di ini. Nah terus saya rekrutmen lagi di lewat Instagram. Nah kebetulan saya udah mulai ada ini ya, kualifikasinya udah ada, jadi minimal dia sempat inilah pengalaman di fried chicken gitu. Kalau kayak gitu ada trainingnya dulu gitu nggak sih, Pak? Kalau untuk yang sekarang sih enggak ya. Kalau dulu emang harus training karena emang bener-bener orang-orang dari nol. Nah kalau yang sekarang itu udah perlu diajarin lah. Iya, karena jadi udah punya pengalaman udah pengalaman, cuman dia pakai standar
gorengan yang saya pakai gitu. Kan setiap fried chicken itu kan gorengannya kan lain-lain. Oke, mungkin selanjutnya kalau dari karyawan sistem pembayaran upah itu untuk sekarang ini per minggu kah atau per bulan? Oh, kita per bulan ya. Oh, per bulan. Kita per bulan. Kita untuk apa? Ininya ke apa? Payment untuk karyawannya kita per bulan. Kalau per bulan itu sendiri dengan biaya tetap atau kayak termasuk bonus atau gimana itu? Oh, jadi gini, saya bukan ngakalin, cuman saya itu prinsipnya gini, kalau dia itu rajin, ya udah di sana dia dapat bonus gitu. Kalau misalkan dalam 1 bulan itu dia nggak masuk, misalkan nggak masuk sekali gitu, misalkan nggak masuk sekali atau izin atau apa, itu nanti dia otomatis saya potong langsung. Saya potong. Nah, potongannya ini kalau kan otomatis kalau misalkan ada yang nggak masuk kan yang satu kan masuk nih. Nah, kalau yang satu masuk ini potongannya tak masukin ke tempat temannya gitu. Bonusnya. Jadi dia tak potong, tapi potongannya ini masuk ke temannya yang mau gantiin gitu loh. Jadi dilihat dari absensinya ya. Betul Pertama. sekali. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai aspek manajemen ya Kak. Iya. Kalau dari Chicken Heaven itu sendiri struktur organisasinya itu seperti apa ya Pak? Struktur organisasi maksudnya dari ini ya, dari apa? Kita dari owner terus dari terus ada nanti adminnya atau apa gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang sih masih kami kelola secara keluarga ya. Jadi kebetulan, tapi kalau saya ini kalau misalkan pegang uang kan saya paling males ya gitu. Nah, kebetulan istri kan kerja di kerja di bank ya. Nah, kerja di bank, nah terus jadi semua hitungan segala macam dari pengeluaran, dari pemasukan, terus nanti untuk belanja stok, belanja apa, nah itu semua istri yang mengatur gitu. Jadi Yang udah berhubungan dengan uang ke langsung ke istri kebetulan. Dan juga istri kan emang senang ya kayak hitung-hitungan kayak gitu. Nggak duit seneng ya Pak ya? Oke. Kalau yang ngurusin untuk kayak pembelian bahan baku sendiri kayak gitu dari Bapak juga atau ada orang Saya lain? sendiri. Oh. Jadi kami kebetulan kan mitra di boleh sebut ini nggak sih Indo Grosir gitu, nggak apa ya. Kebetulan di Indo Grosir itu kan untuk kayak pedagang atau apa, nah itu kan kita dapat potongan yang lebih murah tuh. Nah, dan kita belanjanya juga enak. Sekarang udah pakai klik kayak semacam klik Indomaret, segala macam itu. Nah, kita pakai itu, kita tinggal ngeklik apa yang butuhkan, kita nanti udah dikirim. Aplikasi itu semacam Langsung dikirim ya. Langsung dikirim itu. Kirimnya kalau misalkan kita pesennya sekarang sebelum jam 12 itu nanti besok aja udah dikirim, udah sampai ke store. Semuanya. Terus untuk selanjutnya kalau untuk evaluasi manajemen risiko yang dilakukan di Chicken Heaven itu sendiri, Kalau evaluasi itu kita gini, kalau misal dalam 1 bulan nih, kita hitungannya nanti per bulan. Evaluasinya kita per bulan, jadi itu nanti per bulan kan nanti ada grafiknya. Kebetulan kami pakai aplikasi yang berbayar itu loh. Kami kasir, jadi aplikasi kasir namanya itulah. Itu dia ada grafiknya, grafik penjualan segala macam udah enak banget sekarang. Nah itu nanti kita tahu gitu loh. Kita lemahnya misal kok kita lemah di hari ini ya gitu. Terus pas waktu di hari itu kita kayak semacam besok berarti kalau hari ini kita segala stok atau apa atau kita harus kurangin. Terus kita juga analisa juga kalau misal pas kok hari ini ternyata juga nggak begitu bagus misalkan penjualannya. Nah itu kita juga gali juga di situ apa sih yang bikin ini. Ternyata misal atau mungkin promosinya atau apa itu kurang. Cuman dulu itu saya pengen bikin itu lambat gitu karena kita kalau lambat itu kita tahu kelemahannya kita di mana. kayak step by step gitu. Betul sekali. Kalau kita langsung lompat gitu, kayak kita langsung lompat, ayo udah ini langsung ternyata gitu, ternyata penuh gitu atau apa gitu langsung tiba-tiba rame gitu. Itu kita nggak tahu itu nanti kita lemahnya. Kalau misalkan waktu itu kita rame, terus tiba-tiba nilai turun sepi. Nah itu nanti konsep saya itu di situ itu nanti kita gonta-ganti gitu temanya. Kita copot, kita ganti, kita copot, kita ganti gitu.
Tapi saya ganti-ganti itu ntar apa Pak? Perhit apa? Kayak misal gini, Musim kayak atau- musim, kalau misalkan kayak mungkin pas Ramadan gitu ya. Oh, Nah, oke, itu kan event-event besar ya berarti? nah gitu ada misalnya ada Ramadan atau apa, kita nanti menunya kita showing di situ lah. Dan itu cuma bisa saya nggak saja. ada, cuma tulisan tok gitu. Iya, iya. Nah, dan itu emang saya ada adopsi dari negaranya sana. Kan sebenarnya kan fried chicken itu kan kalau misalnya kita mau nyari ininya ya, nyari apa namanya sejarahnya kan emang dari paman sama dari US kan. Nah, dan di US sendiri itu nggak ada itu yang namanya gambar itu nggak ada karena ya udah pesanannya itu cuma ini tok. Bahkan yang brand besar sekarang yang ada hurufnya itu dulu kan juga nggak ada gambarnya sebenarnya. Iya, mungkin sih Pak. Mempermudah aja gitu. Iya, benar. Karena kan mereka sudah apa namanya kan udah global ya dunia ya. Jadi emang harus kudu apa memperkenalkannya kudu ini apa namanya perlu visual gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut mengenai aspek Iya. teknis dan teknologi Pak. Oke. Nah, dari Chicken Heaven sendiri produk utamanya udah pasti kita singgung fried chicken tadi ya Pak. fried chicken, ya. Tapi ada nggak sih produk utama sebenarnya dari Pak Amri sendiri yang dihasilkan di di Heaven Chicken ini? Chicken Heaven sendiri saya kebetulan sempat riset di beberapa tempat ya. Itu banyak mereka yang masih pakai belum mengeksplor sama yang tanpa tulang gitu. Yang boneless. Iya. Nah, yang boneless itu mereka banyak yang nggak ngeksplor ya. Terus nah saya sebenarnya dulu saya concernnya ke situ sih sebenarnya. Saya bikin boneless di boneless gitu. Nah, terus akhirnya tapi ternyata setelah saya kasih yang tulang pun malah juga bagus gitu ternyata. Tapi untuk yang lain kalau misalkan untuk produk-produk yang lain sih mungkin lebih ke yang saus ya. Oh, different sausnya. Di saus itu nanti tapi sausnya kita nggak cocok ya, tapi kita masak nanti. Kayak misal kita kan ada di boneless yang otomatis tanpa tulang, terus kita ada yang di Heaven Crispy itu ada yang konvensional yang kayak paha atas, paha bawah segala macam. Nah, terus kita ada Wings Club. Nah, Wings Club itu sayap ayam. Sayap ayam yang itu nanti kita masak dengan saus yang saya bikin sendiri. Jadi saya bikin saus sekitar ada mungkin sekitar 11 macam ya, 11 varian itu nanti dimasak. Jadi kita sayap ayam itu kita ada sekitar 6 potong, tapi jadi 3 kita potong jadi 6. Oke. Jadi 6 biji itu nanti kita masak sama saus yang saya bikin sendiri. Dan saya bikin saus yang mungkin satu-satunya mungkin yang ada di sini ya, mungkin di Indonesia juga. Itu saya bikin itu saya sampai eksperimen itu dulu sebenarnya. Cuman ternyata sambutannya bagus banget itu. Ada yang namanya spicy creamy. Itu bener-bener kayak saus. Mungkin orang pada bingung ini apa ya gitu. Gimana Pak cita rasanya Pak? Cita rasanya mungkin ada di asam, ada di pedes, ada di semua lah. Ada di creamy. Indonesia sekali ya. Iya, jadi Campur jadi satu tapi gitu ya. ada juga itu sebenarnya saya gabungin cita rasanya yang dari Amerika sama yang dari Eropa gitu. Saya mix gitu. Nah, akhirnya jadi itu. Lalu dalam membuat saus itu atau membuat menu yang lain ada teknologi dipakai gitu nggak Pak? Kalau untuk teknologi sih enggak ya. Kita benar-benar paling apa sih kita nyampur juga cuman pakai blender biasa juga. Cuman kalau untuk saus-saus kan mungkin kayak apa ya? Itu kan harus tapi itu bikinnya manual. Kalau untuk saus iya. Itu manual terus nanti kita mix di di blender. Jadi teknologi yang paling itu cuma teknologi cuma blender aja sebenarnya. Iya, cuma Tapi blender. hasilnya lebih dari teknologi. Wow. Berarti boneless itu juga masih manual itu? Kalau boneless itu manual. Kebetulan boneless itu saya ada suppliernya juga. Dan itu kalau boneless itu cuman dari orang itu aja yang bisa bikin sesuai yang tak ingin gitu. Cuman kalau untuk boneless yang dada itu datang kan masih utuh. Nah, itu saya sendiri yang. Berarti kira-kira apa sih Pak yang membedakan produk Chicken Heaven atau layanan Chicken Heaven juga dari pesaing kompetitor yang lain ini Pak? Oh, kalau saya yang jelas sih rasa sih ya. Kalau rasa pasti karena
rasa di sini kan mungkin kalau rasa fried chicken yang lain teman-teman kita kan rasanya pasti mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Ada juga sih yang di sini juga ada yang benar-benar beda, ada. Cuman saya dulu punya keinginan sebenarnya ayam yang paling enak menurut saya fried chicken ya. Tapi di sini nggak disebut boleh nggak sih? It's okay, Pak. Boleh. Pasti, Pak. Itu Al-Baik namanya. Al-Baik itu adanya cuma di Saudi. Nah, saya berusaha gimana cara mendekati dia gitu loh. Dari segi rasa ya. Tapi kalau untuk segi teknologi kayaknya enggak, karena Al-Baik itu kayaknya kalau nggak salah diinjek gitu ayamnya. Diinjek pakai kayak suntikan gitu loh. Jadi dia di dalamnya gitu enggak, di dalamnya dia ada ininya bumbunya. Ketika dibuka itu warnanya bisa rempah-rempahnya di dalam. I see. Itu bener-bener wah itu. Jadi marinasi luar dalam gila ya sih. Pak ya gitu. Iya itu gila bener asli kalau itu. Nah saya pengen gimana sih cari yang rasanya di Middle East gitu. Oke. Akhirnya saya menemukan beberapa komponen yang emang itu udah saya memang eksperimennya berkali-kali itu soalnya. Makanya saya bisa menemukan yang sampai sekarang ya. Sejauh ini. Iya sejauh ini emang eksperimennya emang panjang sih. Kalau di Outside Chicken Heaven nama menu yang sambal versi bottom up itu apa Pak nama menunya? Kalau yang punya saya namanya Spicy Creamy. Spicy catat deh Chicken Heaven. Spicy Creamy. Creamy. Harus dicoba. Iya. Kita coba. Oke. Oke, nah selanjutnya masih kurang lebih berkaitan sama tentang produk, dan tadi kan pastinya ada persaingan pasar atau persaingan bisnis nih ya Pak. Nah, kenapa dari Pak Amri sendiri memilih lokasi di jalan yang tadi yang dekat Bento Kopi atau jalan sekitaran situ? Dan apakah itu tuh bergantung pada target pasarnya Pak Amri? Kalau saya sendiri sih kenapa ke sana ya? Satu yang jelas saya ngincer tempat yang sewanya jauh lebih murah dari yang di belakang kampus persis ya. Kalau di belakang kampus persis udah satu sewa udah tinggi, yang kedua dia lahan parkir susah. Nah yang ketiga dia di sini kalau di sana ya itu jangkauan untuk sama orang-orang kampung deket. Nah orang-orang kampung dekat yang terakhir mungkin apartemen. Berarti target pasarnya sendiri itu apakah Kalau mahasiswa? betul, kalau target pasar kayak masih tetap mahasiswa ya pasti, karena satu STSI kan otomatis sekarang udah ke sana juga, udah di ring road kan STSI yang di sini kan sekarang kalau nggak salah sekarang di STSI kan tinggal rektorat. Nah untuk perkuliahan kan sekarang udah banyak ke sana. Kalau nggak salah udah 70% atau berapa saya nggak tahu. Nah kos-kosan itu udah lari ke sana semua. Udah berabat juga ya tuh di sana ya Pak ya. Betul. Jadi target market saya tetap mahasiswa, karena mahasiswa itu itu adalah generasi kepo. Kalau misalkan ada tempat makan itu pasti dia pengen nyoba. Iya, betul. Beda sama orang-orang yang mungkin Gen X atau Gen X lah, rata-rata Gen X itu kan makan ya udah itu aja udah. Betul Pak, betul sih. Dan mungkin mahasiswa tuh setiap tahunnya tuh ada terus Nah populasinya. iya betul, gitu. dan populasi nambah, kurangnya dikit mungkin. Karena mungkin yang lulus berapa sih? Yang nambahnya seangkatan. Nah, yang nambah kan banyak banget ya. Nah itu target market saya tetap di mahasiswa sih sebenarnya. Oke. Nah, untuk cara dalam mempromosikannya itu apakah lewat media sosial atau lewat media yang lainnya? Kalau sampai sekarang saya untuk medsos ya kayak Instagram kayak ini sebenarnya belum aktif ya. Saya belum aktif sama sekali. Jadi sekarang masih di ini sih masih mulut ke mulut aja sih sebenarnya. Jadi saya nggak begitu belum lah. Cuman mungkin nanti kalau misalkan kami udah siap secara pondasinya udah bagus. Kalau saya sih bikin kalau sekarang kan saya pikir mungkin masih ada beberapa yang kurang ya kalau menurut saya. Jadi kayak misal kita kaget kalau misalkan full kayak kemarin full gitu kan juga masih kaget juga caranya gimana ini. Nah kita sebenarnya kayak misal
rame kita seneng tapi rame kita juga takut. Takutnya juga ya. Iya, jadi bingung ya. Jadi kalau untuk pemasaran sekarang masih mulut ke mulut lah. Terus masih ada juga di situ kan traffic untuk orang lewat kan juga lumayan banyak. Iya, Kalau di situ. jalan utama lah ya. Betul sekali. Paling mungkin mitranya lewat yang aplikasi online tadi. Nah, Masih berjalan itu Pak? Oh masih. Dan itu juga kita masih pakai yang hijau, yang orange sama yang hijau, yang satunya juga belum. Ada planning untuk yang ke orang tadi Pak? Kalau yang orange sama yang hijau yang satunya itu mungkin ada sih. Ada. Tapi berkala ya Pak ya? Iya, itu nanti ada juga ke sana. Karena Pak Amri tadi step by step itu ya Pak? Iya, betul sekali. Karena banyak yang di kitchen juga kan mungkin saya takutnya mereka belum terbiasa gitu. Kayak misalkan ternyata nanti ada masakan terus ada apa. Mereka takutnya saya bingung. Kalau saya dulu yang pegang sendiri, emang saya udah terbiasa. Jadi saya masak itu posisinya emang sebenarnya benar-benar chaos banget di situ. Karena untuk pesanan yang macam-macam itu kan butuh effort lah di situ nanti. Kalau saat ini udah ada sosial medianya Pak? Oh ada. Saya di Chicken Heaven ID kalau nggak salah. Oh di Instagram. Instagram ada. Dan itu bener-bener nggak aktif sih. Sejauh ini ya. Itu kemarin pas waktu bikin di situ terus kita adalah foto atau apa gitu. Cuman kita emang berencana sih nyari kayak admin gitu. Yang spesialis sosial media. Iya betul sekali. Kalau misalkan saya mikir sendiri juga inilah. Ya ribet. Apalagi Pak Amri juga yang mengurusi di Chicken Heaven sendiri takutnya. Iya, nah betul. Nah, takutnya kan kalau misalkan untuk ngurusin ya itu nggak sepele ya sebenarnya. Cuman kan karena waktunya nanti malah habis gitu. Mikirin itu waktunya habis nanti. Oke, mungkin tadi seperti yang kita tahu juga untuk dari bagian-bagian keuangan itu kurang lebih banyaknya dipegang oleh istri sendiri ya. Iya, betul. Nah, kira-kira kalau dari sejauh ini tuh kira-kira bagaimana sih sistem pencatatan keuangannya yang diatur dan kira-kira apakah dari istri sendiri juga udah kayak membuat catatan-catatan, laporan-laporan keuangan seperti itu? Iya betul. Jadi istri itu setiap pagi, nah itu dia bikin catatan-catatan yang untuk rekap. Misal hari ini kan kita tutup. Nah setelah itu kan rekapnya itu di pagi hari nanti. Besokannya. Nah keesokannya itu setelah mungkin jam 6-an gitu. Setelah jam 6-an itu nanti dia rekap semuanya, pencocokan kalau misal dari kasir nih. Nah kasir biar nanti kita nggak ada selisih di situ. Dan kita juga udah ngomong di depan sama kasir-kasir kami, nanti selisih itu juga dibebankan ke kasirnya sendiri. Dan karena mereka ada tanggung jawab juga kan situ kan. Nah jadi untuk untuk pencatatan itu emang setiap hari itu kita lakukan. Nggak rutin pasti itu. Setiap pagi itu pasti. Karena itu nanti buat milah yang satu uang cash, yang satu kan kita ada kris juga. Ada kris, bukan QRIS loh ya. Kris ya. Pencatatan jadi yang mana yang yang non tunai sama yang tunai. Nah, itu nanti kita pilah dan kita nanti ngebagi juga, itu nanti kita sisihkan untuk kas. Kas itu nanti kita pakai untuk kembalian. Kembalian pas kalau buat tunai. Betul sekali. Nah itu nanti kita pilah, jadi kas itu nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih dari 1 juta. Itu udah kita tetapkan gitu. Jadi nanti ada ribuan, ada 2.000, itu pecah semua. Itu sih. Berarti kalau untuk dari segi keuangan itu apakah dipegang oleh bapak dan istri saja atau nanti bakal dilaporkan ke karyawan lain mungkin atau difloorkan? Oh itu sementara sih masih saya pegang sendiri ya, saya pegang sama istri. Kebetulan sebenarnya saya menurut usaha ini kan juga bukan semata-mata emang sebenarnya ini bukan hadiah, kalau dibilang hadiah juga ini, cuman emang ini sebenarnya buat istri saya gitu. Nah jadi
apa namanya legasi itu kan yang bermanfaat. Kalau misalkan tinggalan cuman apa sih barang-barang itu kan mungkin apa ya, kalau misalkan betul, kalau misalkan tinggalan apa namanya gift ya, hadiah gitu, misalnya hadiah itu tempat usaha gitu kan kayak gimana gitu. Something spesial ya Pak ya. Jadi makanya istri harus benar-benar terlibat. Tapi istri udah tahu Pak, Tata dan latar belakang ini sebuah hadiah untuk istri. Chicken tahu, Gibbon ini. tahu kok, istri saya tahu. Emang ini emang benar untuk istri saya gitu. Karena kalau untuk apa ya istilahnya, kalau untuk nyari makan, nyari apa gitu kan mungkin saya bisa sendiri gitu. Kalau dari pencatatannya sendiri itu Pak dilakukan secara manual itu atau menggunakan aplikasi mungkin? Kalau pencatatan satu yang jelas kami sudah terbantu dari aplikasi yang jelas, karena data itu kan bisa disimpan dan kita penyimpanan data itu ada kayak durasinya gitu loh. Kita mau disimpan terus atau apa gitu kan kita ada. Nah, cuman kita juga ada pencatatan manual booknya gitu. Manual booknya itu masih tetap ya. Manual booknya tetap, dan kita jadi kayak istilahnya kayak didouble gitu loh. Jadi cuman kalau untuk data-data yang mungkin apa nih sifatnya kecil-kecil, terus apa namanya yang kecil-kecil lainnya, kayak kecil-kecil kayak nota-nota kecilnya itu kita udah bisa langsung simpan ke aplikasinya. Bener-bener aplikasi sekarang tuh saya juga ini kok Pirandan itu sangat-sangat membantu. Emang berbayar, cuman nggak seberapa lah berbayarnya. Saya malah cuman sehari kan cuma 1.000 gitu. Sehari itu cuma 1.000 perak, dan itu kita benar-benar sangat-sangat terbantu. Sangat-sangat terbantu. Oke, selanjutnya mengenai aspek lingkungan nih Pak. Kalau dari Chicken Heaven itu sendiri memiliki dampak signifikan nggak sih Pak terhadap lingkungan? Kalau saya rasa nggak ada sama sekali, karena limbah kami kan diambil dan dibeli gitu. Iya. Jadi limbah kami itu kayak misal ya, satu minyak pasti. Minyak itu kan kita harus ganti itu. Terus kan kalau dari minyak kan turun jadi jelantah tuh. Nah, jelantah itu nanti ada yang ngebeli gitu. Per jerigen itu per 18 liter itu lumayan, itu masih 100. Sekarang 140.000 kalau nggak salah. Mahal asli. Saya juga bingung. Bisa sih. Terus saya kemarin kebetulan ada teman juga dari dia bergerak di aplikasi kayak apa agrobisnis gitu. Terus kebetulan datang ke rumah saya, terus ngobrol-ngobrol. Dia ternyata tak tanya ini buat apa sih, apa kayak ternyata ada satu dia dipakai buat apa bahan apa gitu lupa saya. Yang satu dia dipakai buat bahan bakar pesawat diekspor ke Jerman. Iya. Itu saya sampai bingung, kok iso sih sampai kok bisa ya kalau misalkan itu dibikin apa, kok bisa sih itu, tapi ya nggak tahu ya, kalau mungkin teknologi kan kayak gitu kan kita nggak tahu. Terus alah mantesan kok masih diakin. Nah terus yang kedua itu kita ada endapan. Kalau kita goreng itu kan pasti ada endapannya. Kita nggak ngebuang juga, itu endapannya juga dibeli. Endapan itu kita dibeli sama juga dari pihak yang ngebeli minyak. Itu mau dipakai, saya mau tanya ya, dipakai buat pakan babi kalau nggak salah. Kalau nggak pakan babi, pakan bebek. Bebek. Terus ada juga ayakan, kalau misal ayakan ini. Jadi kalau misalkan kita ke ayam kecil kan pasti ke tepung ya. Terus nanti kan ada gumpalan-gumpalan. Gumpalan kan kita ayak nih. Nah terus kan kita nanti ada kayak butiran-butirannya tebel-tebel itu kan. Nah itu nanti itu juga bisa itu nanti dibeli juga. Itu per kilonya 3.000 nanti. Itu dipakai buat pakan juga sih. Kalau nggak pakan, bedanya itu dua. Kalau nggak pakan bebek itu pakan babi. Kalau kayak gitu infonya maksudnya infonya Bapak yang mencari sendiri atau itu udah datang sendiri. Datang sendiri. Mereka emang spesialis apa namanya ngambilin ke resto-resto gitu. Jadi emang dari kita emang nggak ada apa limbah yang maksudnya nggak ada sih yang diambil lingkungan pun diambil ya, karena nggak ada sama langsung sekali. diambil dan digunakan. Iya betul sekali. Ada kegunaan juga.
Kalau untuk apa namanya sabun juga kita nggak ada cuci-cucian karena tempat kita itu kan semua kan pakai paper tuh. Oh iya. Nah, makan pakai paper, semuanya pakai paper. Jadi emang konsep saya kenapa karya itu sebenarnya saya pilih jalan pakai paper itu buat minimalisir ini loh jumlah karyawan sebenarnya. Terus terus untuk minum kami nggak sediain es teh, kami pakainya teh botol. Oh yang udah Ichi-ucha. Nah, itu karena nggak bikin itu loh. Kita nggak bikin, terus yang kedua kita nggak nampung, takutnya kalau misal teh ini ya, teh itu kan ada durasinya ya. Durasinya kalau misalkan dia bikin pagi, sore pasti basi kan. Nah itu otomatis sih kita ngebuang juga kan. Nah sebenarnya kita meminimalisir itu. Nah kita untuk include paketnya kan kita pasti pakai teh. Sekarang sih masih pakai yang Ichi-ucha saya pakainya. Nah itu dan itu limbahnya itu sebenarnya juga bukan limbah juga karena itu nanti malam ya. Itu pasti ditungguin sama ini apa sih namanya pemulung pasti nungguin tempat saya plastik kan. pasti itu dan saya itu bersih terus jadi ya Ada yang ngambil ya Pak? ada yang ngambil soalnya itu ditungguin pasti. Berarti nggak yang berdampak buat ke lingkungan. Oh nggak ada kalau kita sekarang bicara dampak sih ya, kalau misalkan sabun juga kita larinya kemana sih kalau misalkan mandi. Nah paling pasti juga cuman kita nyuci juga cuma nyuci apa sih, nyuci kayak alat-alatnya masak. Dan itu kalau misalnya kita hitung alat-alat masak kita juga nggak lebih banyak dari tempat dapur rumah tangga kok. Iya. Itu sebelumnya Bapak perhitungkan atau pas udah membangun? Itu nggak saya berhitungan sama sekali. Dan itu makanya ada dulu kebetulan saya itu punya role model untuk bisnis itu sebenarnya emang sesat sih orang itu, tapi sudah meninggal sekarang. Namanya Bung Sadino. Bung Sadino itu kan sempat ditanya bisnis apa sih Om yang bagus gitu kan. Bisnis itu tidak ditanyakan tapi dibuka. Nah ternyata ketika dibuka bisnis itu jalan dengan sendirinya. Dan nah otomatis nanti semuanya aspek itu pasti datang sendiri ke kita. Berarti udah niat dari hati ya Pak? Iya betul. Tantangannya aja udah hadiah untuk istri ya. Tujuannya niatnya juga Iya, udah bagus. Udah mantap. Iya. Oke, mungkin ini aspek terakhir nih Pak yang kita bahas di podcast kali ini, yaitu di aspek hukumnya. Oh Ya. iya. Pertama mungkin apakah Chicken Heaven ini sendiri milik perseorangan Pak Amri, kemitraan atau perusahaan terbatas atau ada bentuk lain Pak? Ini ini masih milik saya sendiri ya, benar-benar masih milik saya sendiri. Dan itu kita juga belum ngedaftarin ke itu loh merek kami juga belum terdaftar juga ke merek daftar dagang. Kita juga belum ke sana juga karena emang ini pertama ini juga baru banget ya sebenarnya kan. Kami juga masih di berapa ini? Sekarang 2 bulan nih, tanggal 17 kemarin 2 bulan. Oh iya. 2 bulan, nah itu baru 2 bulan kita juga belum ada rencana buat ke merek dagang sih. Tapi pasti tetap ada sih. Pasti ya Pak. Pasti ya, ada karena itu nanti kemungkinan nanti ada sedikit perubahan-perubahan mungkin dari nama atau apa gitu ya. Tahu Chicken Heaven cuman nanti mungkin ada ID atau apa gitu pasti ada. Karena mungkin buat identitas aja sih, kalau misalnya ID kan pasti Indonesia gitu. Iya. I see. Melihat Pak Amri juga yang lebih fokus ke slow progress tadi, juga mungkin Pak Amri masih mau melihat apa sih kira bisa jadi masukan nanti perubahan mungkin sejauh ini belum yang ingin kerana hukum sekali gitu ya Pak. Tapi dalam waktu dekat ada keinginan ya? Ada sih, pasti ada. Kalau untuk arah sana sih pasti ada. Sebagai antisipasi juga. Iya, karena ini kan takutnya kalau misalkan ada yang klaim atau apa gitu. Betul. Apalagi udah cukup dikenal sekarang. Iya. Berarti kira-kira jenis izin atau lisensi yang diperlukan untuk Chicken Heaven sendiri ini dalam jangka waktu dekat apa Pak? Yang mungkin dipersiapkan gitu? Kalau saya belum mikir sampai ke arah sana ya, karena untuk ya itu tadi saya bilang ini
tempat usaha ini yang Chicken Heaven sendiri ini itu kan saya pakainya itu prinsipnya itu kan pelan gitu, pelan-pelan, benar-benar pelan-pelan sekali. Saya pengen ini itu semua baik saya mau istri maupun istri itu tahu gitu kelemahannya kita itu di mana gitu. Nah dari situ mungkin kalau misalnya kita udah benar-benar kuat secara pondasinya kuat gitu dari produk dari apa, nah kita pasti akan lari ke ranah hukumnya ya, maksudnya untuk perizinan segala macam. Nah kebetulan juga kalau untuk masalah izin atau apa itu kan mungkin kebetulan istri juga koneksi untuk kesana kan juga ada kan. Jadi untuk pengurusan pasti lebih mudah karena kebetulan istri juga kerja di BUMN, itu mempermudah mungkin untuk bikin izin gitu pasti kan karena koneksinya juga udah lumayan banyak soalnya. Berarti sejauh juga sebenarnya ada planning. Ada pasti itu pasti karena setiap brand itu pasti membutuhkan itu lah. Betul pasti. Karena aku serahin. Oke. Nah sebelum itu tadi kita belum nyenggol nih kenapa namanya Chicken Heaven. Oh itu Chicken Heaven itu sebenarnya saya bikin karena saya suka sama satu grafis. Jadi saya itu dari dulu itu saya menyukai jenis-jenis grafis. Jadi kalau misal kan karena makanya dulu saya itu kan pertama kali itu kan mainnya clothing. Kita main clothing jadi kayak distro kan zaman dulu. Nah itu kan desain atau apa. Nah saya suka sebenarnya dari situ sebenarnya. Dari situ terus Chicken Heaven ini saya sebenarnya cuma nulis itu sebenarnya nulis kalau ini kok digabungin kok kayaknya bagus ya. Terus nanti untuk kedepannya itu saya udah mikir ini nanti kalau didesain seperti ini nanti disingkat jadinya ini, terus kalau misalkan nanti dibikin itu kok kayaknya presisi banget gitu. Nah sebenarnya cuma itu aja sih, nggak ada yang lain. Itu kapan Pak? Tahun berapa tuh? Itu 2019. Awalan outlook kecil itu ya. Awal itu kok kayaknya ini enak ya, nanti kalau misalkan dibikin, kalau misalkan kita bikin ini nih, bikin tempat atau apa gitu, nah itu kan kayak gampang gitu loh. Nah makanya banyak yang tanya ini desainer untuk ini siapa sih gitu. Saya bilang ini saya semua, dari packaging dari semuanya dari packaging, dari tempat, dari segala macam itu benar-benar saya semuanya itu. Dari packagingnya pun orang mikir kok bagus ya gitu kan, nggak packagingnya itu emang akhirnya kan jadi gitu lah apa yang tak pikirin, ternyata emang bener enak gitu. Kata kan enak. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Sudah banyak informasi yang didapatkan dari Pak Amri. Kita sangat berterima kasih kepada Pak Amri sudah datang dan menjadi narasumber kita pada kali ini. Mungkin Pak Amri bisa memberikan sepatah dua kata untuk motivasi para anak muda nih. Kalau saya untuk ini ya, untuk mbak-mbak, untuk mungkin adik-adik atau apa saja nah itu kalau mungkin atau mungkin teman-temannya mungkin kalau untuk mulai usaha sebenarnya itu satu, emang kita nggak memungkiri ya kalau modal itu penting, tapi modal sebenarnya bukan segalanya untuk kita mulai usaha. Nah yang satu itu dicoba dulu udah. Itu kalau misalkan semua saya sebenarnya bukan mau memotivasi atau untuk apa, cuman karena saya udah ngalamin ya, udah ngalamin. Terus itu ternyata usaha itu kalau misalkan udah dicoba gitu, nah kita akan tahu, kita baru akan tahu di mana itu otaknya sukses atau enggak. Udah itu urusannya kebetulan soalnya. Sukses, karena sukses bagi saya itu bukan semata-mata karena kita harus kerja keras atau apa. Udah sukses itu gimana, orang kalau misalkan mau bilang ya udah itu emang kebetulan aja sebenarnya. Iya, kebetulan dari proses sebenarnya. Kok kebetulan ini sih gitu loh. Gitu aja sih. Jadi kalau misalkan mau usaha ya udah yang jelas satu nggak usah ekspektasi lah. Satu nggak usah ekspektasi terlalu tinggi yang jelas. Yang kedua kita nggak usah terlalu mikir. Kalau bisa mikir untung rugi itu, kalau kita mikirnya untung emang nggak bisa rugi
pasti ada. Nah dan yang ketiga ya udah kita satu ikhlas, udah itu toh. Ya, keren untuk narasumber kita pada kali ini. Terima kasih. Bye.